السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Al-ayah. Ayuhal hadirun, jamaah Jumat yang berbahagia. Kembali Al-Fakir berwasiat, marilah bersama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kualitas keimanan dan ketakwaan yang terus kita miliki, maka kiranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah kepada kita, berkah dunia dan berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Jumadil Akhir. Besok kita sudah masuki bulan Rajab, lalu Sya'ban, lalu Ramadan. Cepat sekali waktu berjalan. Ini yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Muslim diungkapkan, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Di antara tanda-tanda akhir zaman, manusia nanti akan merasakan betapa cepat waktu berjalan. Hari ini tanpa terasa, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan. Cepat sekali berganti tahun. Tanpa terasa itu terus kita lalui. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kemudian pergantian tahun, pergantian hari, pergantian bulan dan seterusnya membuat tambah umur kita, bertambah kebaikan kita atau tidak? Bertambah umur kita, apakah bertambah kesabaran kita? Atau tambah sukses kita dalam ibadah dan amal-amal saleh kita? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam satu konsep yang luar biasa, ibadur rahman, dalam surah Al-Furqan. Siapa mereka yang dimaksud? Ibadur rahman, mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pengasih. Yang pertama cirinya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adalah mereka-mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Mereka tidak menyombongkan dirinya. Dia tidak sombong karena nasabnya. Dia tidak sombong karena kekayaan yang dimilikinya. Dia tidak sombong dengan fisiknya yang bagus. Dan juga dia tidak sombong dengan jabatan-jabatan yang diperolehnya. Inilah ibadur rahman. Karena jikalau hati kita sempat melakukan kesombongan-kesombongan yang ada di muka bumi ini, maka kita harus belajar pada pendahulu kita, yaitu ketika perseteruan antara iblis dan Nabiullah Adam alaihissalam. Di antara hal yang membuat iblis tidak mau bersujud kepada nenek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam, dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Maka karena kesombongan itulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari syurga.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ada dalam diri kita merasa diri kita lebih hebat, lebih baik, lebih yang lain dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Mungkin sedekah kita lebih baik dibandingkan orang lain, tapi mungkin kesabaran kita kalah dengan orang lain. Mungkin ibadah kita lebih hebat dibandingkan orang lain, tapi mungkin kebaktian kita terhadap orang tua kita kalah dengan orang lain. Maka jangan sampai ada di antara kita mengecilkan orang lain atau merasa orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Lalu kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Mereka yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih itu adalah mereka-mereka kalaupun bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, qalu salama, tetap kata-katanya adalah kata-kata keselamatan. Seorang tokoh psikoanalisis dari barat bernama Sigmund Freud terkenal dengan sebuah teorinya. Dia mengatakan bahwa manusia itu dilihat derajatnya, kualitasnya tergantung dari cara bicaranya dengan orang lain. Bagaimana cara bicara dengan teman sejawat, dengan sahabat, dengan yang seumuran. Bagaimana cara bicara dengan anak-anak dan keluarga. Bagaimana cara bicara dengan atasan-atasan kita di kantor dan seterusnya. Itu menunjukkan kelas seseorang. Dan hari ini kita belajar dari sebuah istilah yang diingatkan pada kita, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu tergantung dari pandainya dia menjaga lisannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kehidupan dunia ini lumayan ujian dan cobaannya. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin meninggalkan kehidupan dunia ini dengan segala gemerlapnya yang ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk tidak lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu, ada jam-jam di mana kita harus melaksanakan ibadah, maka kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan dunia yang terus kita kejar ini kemudian membuat kita lupa diri kepada Allah Sang Khalik, Sang Pemberi yang terbaik. Lalu selanjutnya yang keempat, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Mereka yang berdoa agar mereka dijauhkan dari azab jahannam, karena azab jahannam adalah azab yang sangat luar biasa dan dia bukan tempat yang terbaik untuk didiami. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa tidak sedikit di antara umat Rasulullah yang nanti tidak dapat lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Maka ini jadi perhatian kita semuanya. Ketika ujian dan cobaan itu sudah luar biasa, ketika agama sudah lagi tidak memegang peranan penting untuk menjaga diri kita, maka kita akan jadi orang-orang yang terjerumus dalam kehidupan dunia ini. Yang terakhir, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya, dia tidak terlalu sedikit, dia tidak terlalu pelit, dan dia juga tidak terlalu berlebihan. Kita belajar dari pandemi Covid 2 tahun lamanya. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita kemudian yang terkena PHK dari perusahaannya. Sampai hari ini pun perekonomian masih susah sekali untuk beranjak naik. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang memiliki kelebihan rezeki,
maka kita ingat saudara-saudara kita. Mereka-mereka yang hari ini memang kekurangan. Mereka-mereka hari ini yang ekonominya lemah. Maka kitalah saudara-saudaranya yang hadir untuk membantunya. Seringkali kita terkejut ketika saudara-saudara kita kemudian pindah keyakinan atau pindah agama. Pertanyaannya adalah, di mana umat Islam di saat saudara-saudaranya kelaparan? Di mana kita saudaranya seagama di saat saudara-saudara kita membutuhkan? Oleh karenanya hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita rapatkan barisan. Kita kuatkan ukhuwah Islamiyah. Kita kuatkan persaudaraan, persatuan umat Islam. Jangan ada lagi umat Islam yang mau diadu domba. Jangan ada lagi umat Islam yang mau diadu, lalu kemudian mereka saling caci memaki. Maka mari kita samakan, kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita, dan ketika persaudaraan dan persatuan umat Islam bisa kita kuatkan, maka insya Allah kita akan menemukan pemimpin-pemimpin yang soleh. Kita akan menemukan pemimpin-pemimpin yang benar-benar amanah, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyaya minal ayati ma fihi wa dzikril hakim wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana wa karimina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. La ya hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kembali di penghujung khutbah yang kedua ini, Al-Fakir mengingatkan, marilah bersama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajut kembali ukhuwah Islamiyah kita. Kita saling tolong menolong sesama saudara-saudara kita, dan insya Allah semoga Allah berkenan memberikan kita semuanya berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana hadha min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Dzal Batshi Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin وتعد علينا وعلى المسلمين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.